Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aimar. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 pada LPTK UINSI Samarinda, sekaligus sebagai guru fikih pada MI 9 Aceh Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suatu saat nanti kita diberikan panjang umur, kesehatan, diberikan kemampuan, maka kita juga akan melaksanakan ibadah haji. Nah, haji ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Islam yang kelima. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya peserta didik mampu menganalisis ketentuan haji berdasarkan kewajiban. Yang kedua, peserta didik sebagai umat Islam memahami ketentuan haji dengan benar. Nah, dalam kita pada hari ini, Ibu menggunakan metode PDL atau problem based learning. Disebut dengan PBN, di mana nanti Ibu akan memberikan kalian permasalahan. Kalian kerjakan secara kelompok. Nah, setelah kalian menemukan hasilnya, hasil diskusinya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke? Nah, sebelum Ibu lanjutkan, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. Apa yang kita temukan dalam lagu tersebut? Iya, kita mengetahui di sini yang bahwa naik haji ke Baitullah itu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, haji, sejarah haji ini dikenal sejak masa Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Ibrahim beserta putranya, di mana Nabi Ibrahim dengan beserta Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah atau disebut juga dengan Baitullah. Di mana Baitullah itu? Di Mekah. Nah, haji, pengertian haji ada dua. Haji kalau haji menurut bahasa itu artinya menuju atau menyengajakan ke suatu tempat. Kalau menurut istilah itu berziarah ke Baitullah ini atau berziarah ke Baitullah. Yang kedua, dalil haji ini terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Yang ketiga, hukum haji. Hukum haji ini adalah wajib, tetapi menjadi sunnah, menjadi haram, menjadi makruh dalam keadaan tertentu. Bagaimana yang dikatakan wajib? Wajib. Jika mampu, pertama kali kita harus menunaikan ibadah haji. Nah, wajib tersebut wajib. Haji tersebut wajib. Nah, yang kedua sunnah. Bagaimana dikatakan sunnah? Misalnya pertama kan sudah naik haji, itu wajib. Kemudian kita ada kelebihan harta, kita naik lagi haji yang kedua.
termasuk sunnah. Nah, udah paham? Haji yang pertama wajib, kalau kita misalnya diberikan keberkahan yang lebih, harta yang lebih, maka haji yang kedua adalah sunnah. Nah, kemudian kenapa haji itu termasuk makruh? Yang pertama kan wajib. Bagaimana kok haji itu bisa makruh? Misalnya pertama kita sudah mengerjakan haji, kita mau mengerjakan haji yang kedua. Sementara tetangga kita ada yang kurang mampu. Jangankan harta, makan aja mungkin ada kekurangan. Nah, ini haji kita menjadi makruh. Karena kenapa? Karena ada karena Islam menganjurkan kita untuk bersedekah, untuk saling berbagi, ya kan? Yang keempat, menjadi haram. Kenapa haji itu menjadi haram? Haji ini bisa haram, misalnya sampai ke sana kalian mencuri. Karena kenapa? Di sana kan udah mencuri kan? Karena di sana kan nggak agamis, jadi mudah untuk melakukan hal-hal kejahatan. Selanjutnya yaitu rukun haji. Itu lebih jelasnya sekarang kalian pahami video berikut ini. Ihram adalah yang mengerjakan haji dengan pakaian sesuai. Ihram dimulai dari miqat yang telah ditentukan. Mabit Muzdalifah yakin sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jemaah haji menuju Muzdalifah untuk mencari zikir untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50 sampai 70 bukit. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jemaah haji melontar jumroh Aqabah dengan 7 butir batu kerikil. Tahallul awal yaitu mencukur rambut serta memotong. Setelah kalian mengamati video tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bagikan kalian ke tiga buah kelompok. 3 buah kelompok seperti yang kita sudah sepakati kemarin. Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Tolong dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini ibu sudah membagikan LKPD-nya. LKPD setiap kelompok dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ini tolong pertama ditulis anggota kelompoknya. Yang kedua silakan kalian selesaikan permasalahan yang sudah dibagikan di LKPD dari sumber mana aja. Cari informasi, selesaikan
Tambuku, ibu pulangnya begitu. Sekarang ibu sedang membagikan setiap kelompok SKPD-nya dengan permasalahan yang berbeda, beda. Ini tolong carikan informasi ataupun data dari mana aja supaya permasalahan ini bisa kalian sampaikan, dan apabila masih ada permasalahan yang kurang jelas itu kalian tanyakan sama ibu. Baca permasalahannya. Dari baca permasalahan, kemudian komunikasikan dengan kawan. Nah, nanti baru sudah dapat hasilnya kalian presentasikan di depan ke coba ditulis terus apa jawaban dari permasalahan ini ya. Nanti setelah ini ibu akan menilai kerja kelompok kalian. Nah, kelompok mana nanti kerjanya lebih kompak, ya kan? Kelompok mana yang kerjanya lebih apa? Lebih serius, ya? Silakan dikerjakan. Udah punya orang ke sana. Lisa. Ya, sudah menentukan jawab ini? Sudah ada kesimpulan dari permasalahan yang sudah kalian ini tulis? Baiklah, ibu mau mengecek, menilai ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, ibu mau kalian mempresentasikan setiap kelompok ke depan ke kelas. Dari kelompok 1 siapa yang presentasikan? Mewakili, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tentang permasalahan wukuf yang dialami oleh Pak Jamil saat berhaji. Adapun permasalahan yaitu Pak Jamil berangkat haji bersama rombongan dari Indonesia pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari wukuf, ia tidak bisa hadir langsung di Padang Arafah karena sakit dan harus dirawat di rumah sakit di Makkah. Ia sangat sedih karena mendatar bulan Islam menjalankan rukun haji dengan sempurna. Pertanyaannya,
apakah wukuf Pak Jamil sah dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut Pak Jamil dia sakit dan dirawat hingga tidak bisa datang langsung ke Arafah. Namun selama masih dirawat wukuf, Pak Jamil bisa tetap sah artinya jika dibawa ke Arafah oleh pemerintah besar misalnya Imam Abdullah, karena Islam memberikan kemudahan bagi orang yang sedang sakit. Ini disebut rukhsah, yaitu keringanan dalam menjalankan ibadah haji. Jadi Pak Jamil tidak perlu berlari sedih karena masih ada jalan lainnya datang. Hurra, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diberikan yang sudah mencari menjawab permasalahan yang telah Ibu berikan dengan sangat baik. Nah, di sini wukuf itu memang wajib. Memang wajib. Tetapi dalam keadaan tertentu haji kita tetap sah. Seperti perkara Pak Samir. Pak Samir ini setelah berhaji tiba-tiba dia sah ketika mau melakukan wukuf. Dia sakit dan harus masuk ke rumah sakit. Nah, ada solusi keringanan yang diberikan oleh syariat Islam. Sekarang untuk kelompok 2. Siapa yang mau menyaksikan? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang telah diberikan pada lembaran LKPD. Adapun permasalahan yaitu Pak Furqan adalah seorang pengusaha sukses di desanya. Tahun ini dia berangkat menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Namun saat itu banyak warga di sekitarnya yang sedang mengalami krisis ekonomi. Ada yang kesulitan membayar sekolah anak, ada yang rumahnya hampir roboh, dan ada pula yang sakit tapi tidak mampu berobat. Sebagian warga merasa kecewa kepada Pak Furqan tidak membantu, padahal ia dikenal sangat mampu. Bagaimana pendapatmu terhadap Pak Furqan di atas? Kami dari kelompok 2 berpendapat bahwa haji kedua Pak Furqan hukumnya sah, namun karena ia tidak peduli terhadap warga sekitar yang sedang kesulitan, perbuatannya bisa dianggap makruh. Seharusnya sebagai seorang muslim yang mampu, Pak Furqan mendahulukan membantu tetangganya yang membutuhkan. Jika kami berada di posisi Pak Furqan, kami akan menggunakan sebagian harta untuk membantu orang-orang di sekitar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Jadi permasalahan dari kelompok 2 ini dari cerita Pak Furqan. Pak Furqan ini dia pertama sudah haji, yang kedua seperti yang sudah Ibu jelaskan lagi ingin melaksanakan haji kedua. Tetapi tetangganya ada yang kurang mampu ya, yang jangankan harta, mungkin untuk makan pun tidak cukup. Jadi hajinya sah, tetapi hajinya termasuk haji yang makruh karena Islam menganjurkan kita untuk saling membantu, saling peduli. Sekarang untuk kelompok 3. Maka siapa yang mau presentasikan? Rifki, siap. Belakang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang telah diberikan pada lembaran LKPD. Adapun permasalahannya yaitu Pak Hendra pengusaha yang sukses dan sudah mampu menunaikan ibadah haji karena selalu asyik dengan pekerjaan.
Pak Hendra tidak mau melaksanakan ibadah haji. Menurut Tony, seharusnya Pak Hendra melaksanakan ibadah haji karena beliau sudah mampu secara keuangan dan fisik. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Walaupun sibuk bekerja, kita harus tetap ingat kewajiban kita kepada Allah. Jadi Pak Hendra sebaiknya kita tidak menunda-nunda lagi dan segera menunaikan ibadah haji. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi permasalahan dari kelompok 3 ada siapa tadi, Pak Hendra, seorang saudagar kaya tidak mau naik haji karena sibuk dengan pekerjaannya, sementara dia sudah mampu. Nah, apabila kita sudah mampu secara finansial, apabila kita tidak menunaikan haji, maka kita sebagai umat Islam akan berdosa. Nah, jika kita sudah mampu, maka laksanakanlah rukun haji yang kelima. Nah, baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas akhir untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Ya baiklah, sekarang kumpulkan tugasnya. Sekarang coba kalian buat kesimpulan untuk pembelajaran ini. Sudah coba Muhammad Nizam ke depan untuk membacakan kesimpulannya. Haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat. Rukun dan waktu adalah ditentukan oleh syariat Islam. Hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, namun dalam keadaan tertentu dapat merupakan sunnah, makruh atau murah. Silakan duduk. Nah, sekarang ibu tanyakan apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Ada kendala? Alhamdulillah. Jadi materi kita selanjutnya yaitu tentang umrah. Kita minggu depan belajar tentang umrah. Untuk hari ini kita pada di sini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.